uhayyukum tahiyatan mubarakatan salamatan mafruran. Salamun alaina, salamun alal man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan hidupnya senang, amin. Pikirannya tenang, hatinya lapang, urusannya gampang, masalahnya ringan, dan bisa melunasi hutang, amin. Yang aminnya lebih keras berarti hutangnya banyak. Dan yang tidak menjawab salam tetap saya doakan mudah-mudahan cepat-cepat kembali ke jalan yang benar. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma. Sebagai seorang hamba yang mengakui ideologi keberadaan Tuhan, yang meyakini akan zat sang khaliqul alam, yang mempercayai wujud sebuah zat yang tak dapat dilihat oleh mata telanjang, yang meyakini Dialah sang pencipta segala ciptaan, sudah sepantasnya kita memuja dan memuji, bersaksi dan menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, yang masih senantiasa memberikan kita nikmat, menanugerahi kita rahmat, memberinya selamat dunia dan akhirat, yang maha adil menimbang aukat, tak lambat dan tak cepat, seiring darinya sejalan dengan kerja. Sampai masa di syantara jagat, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salawat berbingkaikan salam, marilah kita sanjungkan kepada the fresh and the best baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah pola pikir manusia dari peradaban jahiliyah kelas primitif kepada peradaban Islam yang kelas eksekutif. Jalan-jalan ke kota Taif membeli buku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari Madrasah Al-Hikmah Kota Mobagu. Seluruh teman-teman yang saya banggakan, hadirin yang berbahagia. Hari ini saya akan membahas sosok seorang hamba yang cinta kepada Allah dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang menjadi idola semesta alam, seorang manusia agung yang diagungkan oleh Maha Agung, seorang manusia mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia, seorang manusia suci yang disucikan oleh Maha Suci. Beliau seorang tokoh revolusioner, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa relasi, seorang ayah yang menjadi panutan buat anak-anaknya, seorang suami yang sangat cinta kepada istrinya, seorang pemimpin yang sangat adil dan bijaksana. Siapakah dia? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini ada sebuah fenomena menarik di kalangan remaja muda kita. Mereka saat ini sudah tidak lagi mengerahkan para ulama, mereka saat ini sudah tidak lagi mengerahkan para pejuang bangsa, tetapi dengan terang-terangan mereka lebih mengenal dan mengerahkan para artis seperti Aliano, bahkan pemain sepak bola seperti Messi dan Ronaldo. Padahal ada seorang tokoh yang paling pantas untuk kita jadikan idola. Beliau berasal dari nasab atau keturunan baik-baik dari Nabi Ibrahim, punya anak bernama Ismail, Ismail punya anak bernama Nabi, Nabi punya anak bernama Yasjuk, Yasjuk punya anak bernama Ya'ub, Ya'ub punya anak bernama Tayrah, Tayrah punya anak bernama Nahur, Nahur punya anak bernama Mukawim, Mukawim punya anak bernama Udad, Udad punya anak bernama Adnan, Adnan punya anak bernama Ma'ad, Ma'ad punya anak bernama Nidar, Nidar punya anak bernama Mudar, Mudar punya anak bernama Elias, Elias punya anak bernama Mudriko, Mudriko punya anak bernama Kusaimah, Kusaimah punya anak bernama Kimnana, Kimnana punya anak bernama An-Nadar, An-Nadar punya anak bernama Malik, Malik punya anak bernama Fahar, Fahar punya anak bernama Talik, Talik punya anak bernama Lu'ay, Lu'ay punya anak bernama Ka'ab, Ka'ab punya anak bernama Murab, Murab punya anak bernama Kilab, Kilab punya anak bernama Kusai, Kusai punya anak bernama Abdul Manaf, Abdul Manaf punya anak bernama Hashim, Hashim punya anak bernama Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak bernama Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia agung pilihan Allah, manusia cerdas dan berani, manusia yang sangat baik akhlak dan perilaku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim.
sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi. Bagaimana hadirin? Apakah kita mesti mengidolahkan yang lain? Tentu saja tidak. Karena orang yang kita idolahkan tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mulai detik ini kita samakan langkah, satukan visi dan misi untuk mengidolahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, wahai kakak-kakak mahasiswa, wahai teman-teman pelajar, wahai dai-dai milenial, marilah kita meningkatkan 5 olah, yaitu olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ingat, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup terasa indah, dan dengan iman hidup akan terarah. Tanpa ilmu hidup terasa hamba, tanpa seni hidup terasa kasar, dan tanpa iman hidup akan kesasar. Beli koko di hari Jumat, beli kopiah di hari Ahad. Contohlah akhlak Nabi Muhammad karena beliau teladan semua.